Muncul belum? Nah, udah kelihatan Pak Peta. Ya, Pak. Oh, udah muncul. Udah dimulai. Ya, dimulai ya, Pak. Ya, silahkan dimulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya Rabbil alamin, wa nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Dan terhormat Bapak Ai Jamaluddin Aziz SEMAK selaku dosen akuntansi perpajakan dan yang saya sayangi teman-teman sekalian yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Fadila Nurigma dari kelompok 7 selaku moderator pada presentasi kali ini. Yang akan didampingi oleh rekan-rekan saya ada Suherlar, Dika Wahyu Setianingrum, Kamila Fadia, dan Nur Wahyu Chandra Talaka. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi tentang akuntansi pajak penghasilan. Oke, baik, langsung saja untuk pemaparan materi akan diserahkan kepada rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan dipersilahkan. Terdengar suaranya? Sudah, yang dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon izin tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada dosen kita Bapak Ai Jamaluddin, tanpa mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau dan juga rekan-rekan semua, mohon izin untuk menjelaskan konklusi dari diskusi kami. Yang pertama terkait pengertian pajak penghasilan. Penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau beban atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak, yang mana pajak penghasilan ini diambil dari penghasilan suatu perusahaan ataupun pribadi, eskalasi jumlah dari satu tahun penghasilan yang didapat oleh perusahaan maupun pribadi, orang pribadi. Bisa dilanjut? Di sini ada latar belakang adanya pajak penghasilan, yang mana seperti kita ketahui bahwa pajak penghasilan tadi sudah dijelaskan bahwa membahas tentang pajak yang terdapat pada penghasilan satu perusahaan. Laba perusahaan dihitung melalui laporan keuangan perusahaan yang disusun dan dibuat berdasarkan IFRS atau International Financial Reports Standard atau PSAK, pernyataan satuan akuntansi keuangan yang berlaku. Laba kena pajak perusahaan dihitung berdasarkan peraturan pajak yang berlaku di masing-masing negara. Terdapat perbedaan antara beban pajak penghasilan yang diakui dan pajak penghasilan yang terbentang. Perbedaan tersebut ada dua, yaitu perbedaan temporer dan juga perbedaan permanen. Di setiap negara pasti memiliki aturan-aturan sendiri terkait pajak penghasilan yang akan dikenakan dalam suatu negara tersebut, yang mana itu akan menjadi regulasi yang harus kita taati bersama, dan juga di situ terdapat ketentuan-ketentuan dan juga konsekuensi apabila melanggarnya. Mungkin itu yang mampu saya sampaikan dari salah satu slide, dari beberapa slide yang hari ini dipresentasikan. Selanjutnya akan dijelaskan lagi oleh rekan saya, yaitu Saudari Siti Nur Fadila. Waktu dan layar saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada rekan Wahyu atas pemaparannya. Selanjutnya ada prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama itu adalah pajak penghasilan kurang. Nah, pajak penghasilan yang kurang dibayar tahun berjalan atau terutang diakui sebagai kewajiban pajak kini, current tax liability. Sedang pajak penghasilan yang lebih bayar tahun berjalan itu diakui sebagai aset pajak kini atau current tax asset. Yang kedua ada konsekuensi pajak. Nah, konsekuensi pajak itu periode mendatang yang dapat didistribusikan dengan perbedaan temporer kena pajak taxable temporary differences. Diakui sebagai kewajiban pajak tangguhan, sedangkan efek perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, yaitu taxable temporary differences, dan sisa kerugian yang belum dikompensasikan diakui sebagai aset pajak tangguhan. Nah, ketiga ada pengukuran kewajiban dan aset.
di mana pengukuran kewajiban dan aset pajak itu didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku. Efek perubahan peraturan perpajakan yang akan terjadi di kemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasikan. Yang terakhir ada penilaian atau kembali. Penilaian kembali aset pajak tangguhan harus dilakukan pada setiap tanggal neraca. Terkait dengan kemungkinan dapat atau tidaknya pemulihan aset pajak tangguhan itu direalisasikan dalam periode mendatang. Next slide. Kemudian ada perbedaan temporer. Perbedaan temporer itu adalah perbedaan antara pengenaan pajak dari suatu aset atau kewajiban dengan nilai tercatat pada aset atau kewajiban yang akibatkan pada perubahan laba fiskal periode mendatang. Terjadinya perubahan tersebut itu dapat bertambah future taxable amount atau kurang future deductible amount. Pada saat aset dipulihkan atau wajib dilunaskan atau dibayarkan, pada akhirnya harus diakui aset pajak tangguhan atau kewajiban pajak tangguhan. Hal ini bisa terjadi karena 1. Penghasilan atau beban yang harus diakui untuk menghitung laba fiskal atau laba komersial dalam periode yang berbeda. Ada goodwill atau goodwill negatif yang terjadi saat konsolidasi. Kemudian ada perbedaan nilai tercatat dengan tax base dari suatu aset atau kewajiban pada saat pengakuan awal. Dan terakhir ada bagian dari biaya perolehan atau penggabungan usaha yang bermakna akuisisi dialokasikan ke aset atau ke kewajiban tertentu atas dasar nilai wajar. Perlakuan akuntansi demikian tidak diperkenankan oleh Undang-Undang Pajak. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Dika Wahyu. Baik, terima kasih. Terdengar tidak suaranya? Terdengar. Oke, lanjut saja ya. Di sini kita bisa lihat ada contoh soal kewajiban pajak tangguhan. Nah, di sini langsung aja dibacainnya soalnya ada PT Mitra melaporkan penghasilan sebesar 260.000 dan beban sebesar 120.000 untuk 3 tahun periode usahanya. Nah, untuk tujuan pajak, tarif pajaknya 25%, penghasilan yang diterima sebesar 200.000, 300.000 dan 280.000. Bagaimana hal ini dilaporkan dalam laporan keuangan? Next slide. Nah, untuk laporan keuangannya itu bisa di zoom dulu nggak yang bagian sebelah kiri? Ya. Nah, untuk laporan keuangannya tadi kan kita bisa lihat di soal ya, PT Mitra melaporkan penghasilan sebesar 360.000 untuk 3 tahun periode usahanya. Nah, di situ kita tulis dari tahun 2011 sampai tahun 2013 itu dia memperoleh pendapatan sebesar 260.000. Nah, kemudian di soal juga dituliskan bebannya sebesar 120.000 yang kemudian dikurangkan. Nah, dari pendapatan dikurangi beban didapat laba sebelum pajak sebesar 140.000 untuk 3 tahun periode. Tadi juga di soal disebutkan bahwa tarif pajaknya sebesar 25%. Maka pajak penghasilan yang didapat dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 ialah laba sebelum pajak 140.000 dikali dengan 25%, didapatkan hasil 35.000. Nah, lalu di laporan pajaknya, tadi kan di soalnya dituliskan untuk tujuan pajak penghasilan yang diterima sebesar 200.000, 300.000 dan 280.000. Nah, bisa dilihat sama teman-teman ya, di situ penghasilan tahun 2011 200.000 dikurangi dengan beban yang boleh dikurangkan. Nah, maka didapat penghasilan kena pajaknya untuk tahun 2011 adalah 80.000. Lalu untuk tahun 2012 di soalnya penghasilannya adalah sebesar 300.000 dikurangi dengan beban pajak yang boleh dikurangkan sebesar 120.000. Maka didapat penghasilan kena pajaknya sebesar 180.000. Lalu untuk tahun 2013, 280 dikurangi beban pajak
beban yang boleh dikurangkan adalah 120.000. Nah, maka didapat penghasilan kena pajaknya 160.000. Dari penghasilan kena pajak tahun 2011 sampai tahun 2013, kita kalikan dengan tarif pajaknya yaitu 25%, maka didapat pajak terutangnya pada tahun 2011 sebesar 20.000, tahun 2012 sebesar 45.000, dan tahun 2013 sebesar 40.000. Nah, bisa kita lihat perbandingannya. Fatima, maaf, digeser ke kanan dikit. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya ya. Beban pajak PSAK tahun 2011 sampai tahun 2013 sebesar 35.000. Itu sesuai dengan laporan keuangan yang sudah kita hitung tadi. Nah, untuk pajak terutang fiskal itu dari tahun 2011 kita dapat 20.000, tahun 2012 kita dapat 45.000, dan tahun 2013 kita dapat 40.000. Nah, di sini terdapat difference atau perbedaan ya. Perbedaannya itu sebesar 15.000. Yang nanti 15.000 ini dia bakal masuk ke beban pajak ini. Nah, lalu perbedaan tersebut akan dilaporkan dalam laporan keuangan. Nah, kita bisa lihat jurnalnya untuk tahun 2011, beban pajak tangguhan di debit sebesar 15.000, lalu ada liabilitas pajak tangguhan di kredit sebesar 15.000. Dan ada juga beban pajak kini di debit 20.000, dan ada utang pajak ini di kredit sebesar 20.000. Bisa next slide. Lalu nanti untuk penulisan pelaporan dalam laporan keuangannya bisa seperti ini. Ya, mungkin itu saja untuk contoh soal yang pertama. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Kamil. Baik, terima kasih kepada Dika. Saya lanjutkan. Contoh soal aset pajak tangguhan. PT Mawar memiliki saldo aset pajak tangguhan sebesar 300.000 pada akhir 2012 yang muncul karena perbedaan temporer sebesar 1.200.000 dengan tarif pajak 25%. Pada akhir tahun 2013, laba sebelum pajaknya adalah 4.400.000 dan terdapat koreksi positif sehingga menghasilkan kena pajak sebesar 5 juta. Berdasarkan hasil itu aset pajak tangguhan sebesar 60.000 tidak dapat dipulihkan di masa mendatang, belum termasuk 500.000. Maka misinya adalah sebelum review kita masukkan dulu terlebih dahulu laba sebelum pajaknya 4.200.000. Lalu tadi ada perbedaan temporer sebesar 1.200.000. Lalu penghasilan kena pajaknya 5 juta. 5 juta dikurang 4.200.000 menghasilkan perbedaan 800.000 dan perbedaan temporer hasilnya adalah 2 juta. Untuk pajak terutangnya kita kalikan dengan 25%, maka akan menghasilkan 1.250.000. Lalu laba sebelum pajaknya adalah 4.200.000, pajak kininya 1.250.000, beban manfaat pajak tangguhannya sebesar 200 dari 800 dikali 20%, beban pajak penghasilannya 1.250.000 dari 1.250.000 dikurang 200.000, maka menghasilkan laba bersih sebesar 3.150.000. Dengan jurnal beban pajak penghasilan 1.050.000, aset pajak tangguhan 200.000, dan utang pajak sebesar 1.250.000. Setelah direview, ada perubahan pada perhitungannya. Pajak kini 1.250.000 dikurang pajak tangguhan sebesar 200.000, dan tadi ada penilaian kembali sebesar 60.000, maka menghasilkan 1.110.000. Maka laba bersihnya menjadi 3.090.000. Dengan jurnal beban pajak penghasilan sebesar 1.250.000, utang pajak 1.250.000, aset pajak tangguhannya 200, beban pajak penghasilannya 200,
kita ada penurunan nilai aset pajak tangguhan sebesar 60.000 pada beban pajak penghasilan dan aset pajak tangguhan. Selanjutnya akan diteruskan oleh Wahyu kembali. Adanya dipersilakan. Ya, langsung dilanjut. Untuk yang sekarang adalah perbedaan permanen. Perbedaan permanen adalah perbedaan substansi yang tidak akan terpulihkan di masa mendatang. Ya, di sini sedikit dijelaskan terkait regulasi penghasilan dikenakan pajak final. Yang pertama ada PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 8 ayat 1, PPh pasal 15, PPh pasal 9 ayat 1, PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 ayat 4. Selanjutnya ada penjelasan terkait biaya yang tidak boleh dikurangkan. Yang pertama kriterianya adalah contohnya seperti biaya entertainment yang tidak ada bukti pendukung, kedua sumbangan, yang ketiga ada biaya yang tidak terkait untuk memperoleh, mendapatkan dan memelihara penghasilan, contohnya seperti denda, yang terakhir ada penghasilan bukan objek pajak. Sebagai contoh adalah laba anak perusahaan, yang kedua hibah, yang ketiga penghasilan dari beberapa jenis surat utang negara. Itu untuk selanjutnya terkait contoh studi kasus soal perbedaan permanen dan temporer akan dijawantakan kembali oleh saudari Kamila. Pada saudari Kamila, layar saya persilakan. Baik, di sini ada contoh soal perbedaan permanen dan temporer. Pada PT Merbabu melaporkan laba sebelum pajak sebesar 3 juta pada tahun 2013. Terdapat perbedaan antara akuntansi dan pajak yang disebabkan oleh beberapa hal berikut. 1. Depresiasi menurut pajak lebih besar dibandingkan menurut akuntansi sebesar 800.000. Kedua, pendapatan sewa mesin menurut pajak sebesar 1 juta lebih besar dibandingkan menurut akuntansi. Ketiga, beban sumbangan sebesar 400.000 tidak dikenakan menurut pajak. Tarif pajak yang berlaku sebesar 25%. Perbedaan tersebut akan dapat dipulihkan di masa mendatang. Entitas belum memiliki saldo aset atau liabilitas pajak tangguhan. Maka kita harus memisahkan dulu terlebih dahulu antara perhitungan akuntansi dengan perhitungan pajak. Yang dimana perhitungan pajak itu ada aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan. Yang pertama kita masukkan terlebih dahulu laba sebelum pajaknya sebesar 3 juta. Lalu yang kedua ada depresiasi sebesar 800.000, itu masuknya kepada liabilitas pajak tangguhan dan di akuntansi sebagai pengurang besar 800.000. Dan yang kedua perbedaan pendapatan sewa yang mesin sebesar 1 juta itu termasuk ke dalam koreksi fiskal sebesar 1 juta karena dia pendapatan dan termasuk aset, dan di akuntansi juga dicatat sebesar 1 juta. Lalu ada sumbangan. Sumbangan ini masuknya ke perhitungan akuntansi, dia tidak masuk ke perhitungan pajaknya. Lalu ditotalkan semua, jadinya total penghasilan kena pajaknya adalah 3.600.000. 3.600.000 itu lalu dikalikan 25% menghasilkan pajak terutang fiskal sebesar 900.000. Dan pajak tangguhan untuk aset pajak tangguhan 1 juta dikali 25% menghasilkan 250. Di liabilitas 800 dikali 25% menghasilkan pajak tangguhan sebesar 200.000. Maka jurnalnya adalah beban pajak penghasilan kini sebesar 900 di debit, aset pajak tangguhan 250.000 di debit, manfaat pajak tangguhan 50.000 di kredit, dari 250 dikurang 200, lalu utang pajak penghasilan 900 di kredit, liabilitas pajak tangguhan 200.000 di kredit. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih mohon maaf.
kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu tadi penjelasan materi dari kelompok 7 mengenai pajak penghasilan. Selanjutnya akan ada, sebelumnya saya izin bertanya dulu Pak, apa Yes, akan ada silakan. sesi, pada kesempatan kali ini ada sesi tanya jawab atau bagaimana Pak? Oh, silakan kalau mau, ini masih ada waktu, saya kasih waktu 3 menit yang mau bertanya. Baik, yang ingin bertanya dipersilahkan. Nah, pada yang silakan Siti Salwati ya. Wah, baik. Perkenalkan, nama saya Siti Salwawati dengan NIM C.20100664. Izin kalau misalkan kita berbicara tentang pajak itu pasti tidak terlepas yang namanya perundang-undangan yang ada di Indonesia. Pertanyaannya, apakah dalam pajak penghasilan tersebut juga terkait dengan undang-undang yang ada di Indonesia? Kalau bisa, tolong sebutkan undang-undang pasal berapa saja yang termasuk ke dalam akuntansi pajak penghasilan. Ya, terima kasih. Ya, bagaimana kelompok? Apa sudah jelas dari pertanyaan Saudara Salwa? Silakan. Mau dicatat dulu? Oh, mungkin akan ditampung terlebih dahulu ya Pak untuk pertanyaan. Ya, silakan. Sambil menunggu rekan-rekan saya memberikan jawaban kepada teman-teman sekalian, ada yang ingin bertanya lagi? Itu ada Kartika Fitrianingsi ya? Silakan. Kemudian Fatimah, 2 orang lagi itu bertanya. Silakan pertanyaannya untuk Kartika. Baik Bapak, sebelumnya perkenalkan nama saya Kartina Fitrianingsi dengan NIM C.20100594. Izin bertanya kepada kelompok 7, pertanyaannya yaitu, kan tiap tahun itu kita bayar pajak bisa kecil, terus nanti tahun berikutnya itu bisa besar. Nah, yang dipertanyakan itu, apa sih penyebabnya kenapa pajak itu menjadi kecil dan besar? Seperti itu Pak. Terima kasih. Iya. Silakan pertanyaan ketiga, Fatimah. Ya, izin bertanya untuk kelompok 7. Kan di Indonesia tuh ada tarif untuk menghitung sistem pajak penghasilan ya. Nah, sistemnya itu menggunakan sistem apa ya? Sudah ya pertanyaannya ya. Dia ada 3 pertanyaan, silahkan dijawab karena waktunya sudah mau habis. Ada pertanyaan dari Fatimah, dari Kartina, dan satu lagi dari siapa tadi lupa. Silakan yang pertama dulu dijawab. Ya, bagaimana kelompok 7? Apa sudah menemukan jawabannya? Ya, itu Dika, silakan Dika Wahyu. Oke. Dipersilakan kepada kelompok 7 untuk menjawab ya. Ya, jadi di sini saya mau jawab pertanyaan dari Kartina dulu ya. Tadi kalau nggak salah penyebab kenapa pajak itu bisa berbeda. Jadi dia tuh pajaknya kenapa tahun ini kecil, kenapa tahun berikutnya bisa besar ya. Jadi kalau dari yang saya tahu, tapi mohon maaf kalau ada koreksi, mungkin nanti bisa dikoreksi sama bapaknya ya. Dari yang saya tahu itu pajak itu bisa kecil kalau dia itu terjadi penurunan penghasilan. Jadi dia dapat penghasilannya kecil dikarenakan ada bebannya yang semakin banyak. Ya, lalu untuk pajak itu menjadi besar itu karena pendapatannya juga semakin besar, dan itu disebabkan juga mungkin karena bebannya itu dia semakin menurun, makanya dia memperoleh pendapatan yang besar sehingga pajak yang diberikannya juga besar. Mungkin itu saja. Gimana? Ya. Sudah jelas? Jelas ya. Jadi yang mempengaruhi besar kecil pajak itu adalah TKP-nya atau penghasilan kena pajak
Jadi pajak itu kan di dasarnya itu adalah penghasilan kena pajak. Kalau penghasilan kena pajaknya kecil, ya pajaknya kecil. Kalau penghasilan kena pajaknya besar, ya besar. Betul ya, dasarnya itu adalah penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu adalah yaitu pendapatan setelah dikurangi biaya. Oke, pertanyaan selanjutnya dijawab. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Ya, izin menjawab. Saya Nurwai Chandra Bataka dari kelompok 7 perwakilan dengan NIM C2010-486. Mohon izin Bapak untuk menjawab. Sebelumnya juga mohon maaf jika memang terdapat kekurangan, karena memang ini yang saya paham ya Pak ya. Yang pertama terkait regulasi ataupun peraturan perundang-undangan apa yang mendasari pajak penghasilan ini. Yang pertama ada PPh 15 itu terkait wajib pajak untuk perusahaan, pelayaran dan penerbangan internasional dan perusahaan asing. Yang kedua ada PPh 21 terkait pajak pribadi, yang tadi sudah dijelaskan sama Bapak juga terkait penghasilan gaji, upah dan sebagainya. Dan juga ada PPh 22, pajak pasal 22, pajak penghasilan pasal 22, yang mana pajak yang dikenakan pada badan usaha baik negeri maupun swasta yang melakukan ekspor dan impor. Dan juga ada PPh 23 tentang jual beli jasa saat adanya transaksi pihak penerima penghasilan terdapat pajak yang dikenakan. Dan juga ada PPh 24 yang mana itu dikenakan penghasilan atas modal yang telah dipotong PPh 21. Dan juga ada PPh 24 wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak untuk mereka yang di luar negeri tujuan mengurangi jumlah pajak yang ada di luar negeri. Ada PPh 25 pengaturan pajak dibayar dengan cara diangsur, dan juga pasal dan PPh 26 mengatur wajib pajak perusahaan di luar negeri, dan juga PPh 29 pajak kurang bayar atau belum dibayar hasil dari PPh 25 yang mana itu tercapai karena ada hasilnya dari PPh 25. Dan juga ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang mana ini juga PPh final wajib pajak badan ataupun pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang didapatkan dan pemotongan pajaknya bersifat final. Mungkin itu Pak yang saya bisa jawab. Jika memang terdapat kekeliruan atau kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Ya, begitu ya regulasinya, peraturan. Jadi mengarah untuk pajak penghasilan itu kan diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan. Udah itu aja aturan. Jadi kan undang-undang perpajakan itu sebenarnya cuma ada 4. Undang-undang pajak penghasilan, kemudian KUP, kemudian PPN, dan yang ketiga itu adalah tentang P2, PBB P2. Nah, kalau penghasilan ini berarti ya kita mengacunya ke Undang-Undang Pajak Penghasilan. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terbaru adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Itu ada di pasal, kalau nggak salah pasal 113 atau 114 lupa. Jadi Undang-Undang Pajak Penghasilan yang terbaru itu adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, itu di situ ada aspek perpajakan. Kalau terkait dengan pajak penghasilan, ya acuannya adalah ke Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, nanti undang-undang ini juga banyak peraturan pelaksanaannya, yaitu diatur dalam peraturan pemerintah, kemudian peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan lainnya yang sudah tadi disebutkan sama saudara. Jadi muaranya satu ke Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, yang dibahas oleh kelompok 7 ini adalah pajak penghasilan terkait dengan PSK 46. Ya, jadi di dalam PSK 46 itu dibahas mengenai
pajak penghasilan. Yang dibahas di situ adalah ada pajak ini dan ada pajak tangguhan. Kenapa ada pajak ini dan ada pajak tangguhan? Karena ada perbedaan temporer. Perbedaan temporer itu timbul antara perbedaan perlakuan antara akuntansi menurut standar akuntansi keuangan dan menurut peraturan perpajakan. Jadi muaranya itu kembali ke Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, untuk peraturan pelaksanaannya itu banyak turunannya seperti yang sudah disebutkan oleh Nur Wahyu. Oke, pertanyaan selanjutnya silakan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya saya izin menjawab. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, yang saya tahu sistem tarif pajak di Indonesia menggunakan sistem progresif di mana pendapatan semakin tinggi maka tarif pajaknya semakin tinggi pula, mulai dari 5% sampai dengan 35%. Seperti itu. Ya, jelas ya. Jadi tarifnya untuk wajib pajak orang pribadi itu menggunakan tarif progresif. Jadi semakin besar penghasilan ya semakin besar tarifnya. Jadi untuk yang terbaru menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Undang PHP itu tarifnya ada 5 lapisan. Sebelumnya ada 4. Jadi dimulai dari 60 juta itu 5%, 60 juta sampai 250 itu 15%, 250 sampai 500, 25, 500 sampai 30, di atas 5 ya 35. Oke, jelas ya? Jelas, Pak. Oke, semua pertanyaan sudah dijawab sama kelompok 7. Nah, dan karena waktunya sudah habis, jadi pertanyaan dibatasi kepada yang tidak bisa, yang mau bertanya, mohon maaf ya, waktunya terbatas. Oke, silakan ditutup presentasinya untuk kelompok 7. Ya, baik teman-teman semuanya, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan terima kasih kepada Bapak telah membantu menjelaskan lebih detail dari pertanyaan yang tadi. Dan terima kasih kepada kelompok yang telah membawakan materinya. Oke, baiklah teman-teman semua, selesai sudah diskusi kita pada pertemuan hari ini. Seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, terima kasih kelompok 7 sudah melakukan presentasi, sudah menyelesaikan tugasnya, mudah-mudahan menambah nilai nanti di akhir.